semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Welcome to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi cara atau informasi tentang bagaimana agar kita tetap termotivasi ketika kena marah bos atau dimarahi bos. Hal ini sangat bagus untuk kita ketahui karena siapa saja bisa kena marah bos dan bahkan bisa merasa down. Karena kesalahan bisa terjadi kapan saja, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, lalu apa sih motivasinya agar tetap semangat dan juga merasa lebih baik? Tonton video sampai selesai. Oke, kembali lagi. Kesalahan adalah hal lumrah yang biasa terjadi pada manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena sekalipun kita sudah hati-hati di tempat kerja atau di tempat lain, kadang-kadang kesalahan dapat terjadi. Nah, jika kamu melakukan kesalahan di tempat kerja, jangan merasa riskan atau merasa takut atau khawatir, karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Oke, nah sekarang ini aku membahas masalah kesalahan di tempat kerja. Oke, ketika kita melakukan kesalahan di tempat kerja dan dimarahin sama bos, lakukan yang pertama adalah minta maaf. Biasanya bos akan memanggil kita entah ke office atau mungkin kita dimarah-marahin di tempat kerja di situ, atau hanya dapat teguran. Nah, ini kembali pada bosnya masing-masing. Karena ketika kita melakukan permintaan maaf dan mengakui kesalahan bahwa kita salah, itu bos akan merasa lebih baik. Dalam arti bos biasanya akan menerima bahwa apa yang kita lakukan itu memang benar-benar salah. Karena dimanapun, bos akan lebih menghargai kita jika kita jujur. Dan bos akan menghargai keberadaan kita di tempat kerja karena kejujuran kita. Oke, jadi jangan menentang atau jangan membantah bahwa seolah-olah kita tidak melakukan kesalahan. Tetap akui kesalahan, bos akan menghargai kita, percaya sama saya. Dan ungkapkanlah kesalahan dan permintaan maaf dengan tulus. Karena ini akan bisa membuat bos merasa menerima. Seperti itu. Karena apa? Saya pernah melakukan kesalahan di tempat kerja, dan intinya bahwa kita tidak sengaja menjatuhkan makanan di tempat di mana saya kerja. Nah, suatu ketika, bos saya melihat bahwa saya melakukan kesalahan. Saya dipanggil ke kantor, saya sedikit merasa was-was karena takut dimarahin. Nah, ternyata di kantor saya tidak dimarahin, tapi saya ditanyain dan dapat teguran, kenapa kamu melakukan kesalahan? Saya terus terang bahwa saya tidak sengaja menjatuhkan makanan, dan itu makanan tersebut untuk kamu. Bos bisa menerima dan bisa memaklumi akan kesalahan saya, karena saya sudah mengakui atas kesalahannya, seperti itu. Dan yang kedua adalah tetap menjaga hubungan baik. Ketika kita melakukan kesalahan kerja di tempat kerja, kita jangan menghindar, baik menghindar sama bos, supervisor maupun teman-teman yang terdampak. Jika ada dampaknya terhadap teman-teman atau lingkungan kerja. Nah, kita tetap menjaga hubungan baik, tetap menyapa, hi hello, tetap seperti biasanya. Jadi jangan terlalu menghindar. Karena kalau terhindar, kita malah nanti akan dihakimi bahwa kita benar-benar melakukan kesalahan kerja yang berdampak buruk. Tapi kalau kita tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman, itu malah mereka tetap welcome biasanya. Jadi tetap menjaga hubungan baik, tetap friendly, tetap semangat sama mereka, karena semuanya akan berangsur-angsur membaik, seperti itu. Jadi jangan malah menghindar karena itu tidak profesional. Oke? Yang ketiga adalah terus perbaiki kesalahan. Artinya di sini bahwa jika kita melakukan kesalahan dan dimarahi sama bos, itu sebagai introspeksi atau koreksi diri kita, bahwa kita harus terus belajar dan memperbaiki atas kesalahan-kesalahan kerja yang pernah kita lakukan. Karena biasanya bos akan melihat bahwa ketika kita melakukan kesalahan, baik yang berdampak buruk maupun hal yang merugikan, itu biasanya bos ingin melihat perkembangan kita. Nah, dari situ kita bisa belajar, nah dari senior kita atau dari orang-orang yang sudah berpengalaman, jadi kita bisa memperbaiki kekurangan kita dan terus meningkatkan potensi skill kita, sehingga akan terus berkembang. Karena biasanya kalau kita melakukan kesalahan kerja, baik fatal atau tidak, itu biasanya bos atau supervisor akan mengawasi perkembangan kita di situ. Kemudian yang keempat adalah ketika kita melakukan kesalahan kerja, kita harus bisa menunjukkan dengan prestasi kita, atau kita harus bisa menunjukkan prestasi kerja. Ini akan bisa menutupi kekurangan kita dan bisa membuat bos bangga. Bahkan dengan prestasi yang sudah kita ciptakan, itu bisa membuat orang-orang yang menghakimi kita atau menjudge kita akan malu sama kita. Karena kita bisa membuktikan bahwa kita bisa meningkatkan sesuatu yang lebih baik, atau kita bisa menciptakan hasil kerja yang lebih baik. Misalkan kita kerja di dealer Honda misalkan, atau di dealer mobil. Ketika targetnya itu per bulan harus kita menjual 5, ketika kita bisa menjual lebih banyak, artinya kita bisa menunjukkan prestasi. Baik kita bisa unggul dalam hal penjualan atau marketing, seperti itu. Dan kemudian yang kelima adalah ketika kita melakukan kesalahan kerja, kita jangan down atau jangan malah kita kehilangan semangat. Karena bagaimanapun itu selalu ada solusinya.
Solusinya adalah kita minta nasihat kepada senior yang berhubungan dengan departemen atau divisi kita. Nah, ini sangat bagus sekali untuk minta pendapat atau masukan dari senior, sekaligus kita bisa meluapkan hati kita untuk bisa merasakan hal yang lebih baik. Tapi pilihlah senior yang baik, jujur, dan sekiranya bisa diajak berdiskusi. Karena biasanya senior akan memberikan masukan atau bisa menenangkan pikiran kita terhadap hal-hal yang harus dijalani atau dilakukan di perusahaan tersebut atau di tempat kerja tersebut. Nah, ini bagus untuk dilakukan jika kamu punya senior yang bisa diajak untuk berdiskusi seperti itu. Nah, yang keenam adalah ketika kita melakukan kesalahan kerja di tempat kerja, dimarahin sama bos, kita harus tetap fokus pada pekerjaan kita. Karena setiap orang itu di tempat kerja biasanya punya targetnya masing-masing. Dalam organisasi punya targetnya masing-masing. Nah, jadi jangan down atau jangan terpikirkan terus setiap hari. Karena ini justru bisa mempengaruhi prestasi kerja kamu atau justru bisa membuat kinerja kerjamu bisa menurun. Nah, tetap konsentrasi pada target kerja dan lakukan yang terbaik untuk memperbaiki hal yang lebih baik. Jadi, target kerja bisa diperoleh seperti itu. Oke? Dan yang ketujuh, jika seandainya kok kamu sudah minta maaf, sudah mengakui kesalahan, tapi lingkungan kerja terus menekan kamu dan juga menghukum kamu, menjudge kamu, dan seolah nggak ada perbaikan, artinya di tempat kerja kamu tidak sehat. Ini udah saatnya kamu harus pindah kerja, karena jika kamu terus bertahan, kamu dalam tekanan, itu tidak sehat buat kesehatan mental kamu. Jadi artinya bahwa situasi ini harus diambil keputusannya. Seperti itu. Terima kasih sekali sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan motivasi tentang kesalahan ketika terjadi di tempat kerja. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini, karena dengan subscribe, kamu akan update dengan video-video saya berikutnya. Nantikan video saya berikutnya dan sampai ketemu. Bye.